Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih bisa melakukan diskusi pada pagi hari ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya apa kabar teman-teman semua? Saya harap kabar teman-teman semua baik, sehat dan sehat walafiat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Nur Faturahmi dan rekan saya ada Muhammad Fadil dan Nur Kadri Raja Putri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Baik, presentasi pertama akan dilakukan oleh Muhammad Fadil, dilanjutkan oleh Nur Kadri Raja Putri, dan yang terakhir oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Rusdi. Peraturan Pemerintah Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru memiliki dasar hukum, yaitu yang pertama, Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941. Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. 1. Pada ketentuan pasal 1, perubahannya terdiri menjadi 31 bagian, di mana bagian tersebut menjelaskan mengenai tugas guru, kualifikasi guru akademik, sertifikat pendidik, gaji, tunjangan profesi, perjanjian kerja, jenis guru, pemberhentian guru, jenjang sekolah, pengertian sarjana, dan diploma 4. Selanjutnya pemerintah pusat dan daerah dan kementerian dan daerah khusus. Yang kedua, adapun pasal 6 dihapus. Yang ketiga, ketentuan pasal 8 juga diubah sehingga berbunyi, sertifikat pendidik bagi calon guru dilaksanakan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Yang keempat, perubahan pasal 10 diubah dan terdiri menjadi 4 poin dan menjelaskan mengenai sertifikat pendidik bagi guru. Dan isinya yaitu 1. Sertifikat pendidik ditetapkan oleh pemimpin perguruan tinggi. Yang kedua, sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diregistrasi oleh menteri. Yang ketiga, sertifikat pendidik sah berlaku bagi guru untuk melaksanakan tugas setelah mendapat nomor registrasi guru. Yang keempat, calon guru dapat memperoleh lebih dari 1 sertifikat pendidik, tetapi hanya diberi 1 nomor registrasi guru. Selanjutnya, nomor 5 yaitu di antara pasal 10 disisipkan 1 pasal, yaitu pasal 10A yang terdiri menjadi 6 poin mengenai persyaratan pengangkatan guru, uji kesetaraan atau kelayakan, dan ketentuan pelaksanaan uji kesetaraan dan uji kelayakan. Yang keenam, pasal 12 dihapus. Ketujuh, pasal 13, ketentuannya diubah menjadi 3 poin dan menjelaskan mengenai kriteria perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi. Isi pasal 13 tersebut yaitu pasal 13 nomor 1,
perguruan tinggi penyelenggara pendidikan profesi harus memenuhi kriteria. Kriteria yang dimaksud adalah ada 3, yaitu 1. Memiliki program studi yang relevan dan terakreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara. Yang kedua, memiliki pendidik dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, memiliki sarana dan prasarana pembelajaran yang memadai sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi. Dan isi kedua dari pasal 13 tersebut yaitu, selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Menteri menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi dapat menetapkan kriteria tambahan untuk penetapan perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan profesi atas dasar pertimbangan 1. Tercapainya pemerataan cakupan pelayanan penyelenggaraan pendidikan profesi. 2. Letak dan kondisi geografis. Dan yang ketiga, kondisi sosial ekonomi. Isi dari pasal 13 yang ketiga yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2. Diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi. Yang ke-8, pasal 14 dihapus. Yang ke-9, ketentuan pada pasal 15 diubah sehingga terbagi menjadi 8 poin dan berisi mengenai berbagai hal dalam tunjangan profesi guru. Yang ke-10 pada pasal 16 diubah sehingga berbunyi mengenai persyaratan pemberian tunjangan profesi untuk pemegang sertifikat pendidik yang bertugas di satuan pendidikan, satuan layanan khusus, dan pengampu bidang keahlian. Yang ke-11 pada pasal 17 telah dihapus juga. Yang ke-12 pasal 20 diubah ketentuannya sehingga berbunyi, tunjangan profesi bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah, dan penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ke-13 pasal 19 dihapus. Yang ke-14 pasal 20 juga dihapus. Ke-15 pasal 21 juga dihapus. 16 pada pasal 23 diubah sehingga terbagi menjadi 2 poin dan berbunyi mengenai tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru tetap bukan pegawai sipil dan ketentuan kesetaraan. Dan isi pasal 23 tersebut yaitu 1. Tunjangan profesi dan tunjangan khusus bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil diberikan sesuai dengan kesetaraan tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang berlaku bagi guru pegawai negeri sipil. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan menteri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Kenalkan, nama saya Nur Kadir Raja Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudara Muhammad Fadil Rusdi. Nomor 17 pasal 24 dihapus. Nomor 18 pasal 25 dihapus. Nomor 19 pasal 26 dihapus. Nomor 20 pasal 27 dihapus. Nomor 21 pasal 28 dihapus. Nomor 22 pasal 29 dihapus. 23 ketentuan pada ayat 1 huruf A, B, C serta ayat 3 pada pasal 52 diubah sehingga terbagi menjadi 3 poin dan berbunyi mengenai beban kerja guru dan ketentuannya. 24 ketentuan pasal 54 diubah menjadi 4 poin sehingga berbunyi mengenai beban kerja satuan pendidikan. 25 ketentuan pasal 58 ayat 1 dan ayat 2 diubah dan ditambahkan 1 ayat. Dan pasal 58 berbunyi mengenai ketentuan mengenai perencanaan kebutuhan pengangkatan atau penempatan guru oleh pemerintah pusat.
daerah atau penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan masyarakat. Nomor 26, ketentuan ayat 1 pasal 59 diubah sehingga berbunyi mengenai kewajiban guru yang diangkat pemerintah pusat atau daerah untuk menandatangani kesanggupan ditugaskan di daerah khusus paling singkat 10 tahun dan kebijakan lainnya. 27, ketentuan pasal 61 diubah sehingga menjadi 6 poin dan berbunyi mengenai guru yang diangkat pemerintah pusat atau daerah dapat ditempatkan pada jabatan pimpinan tinggi, administrator, jabatan fungsional yang terpenting dibidangi oleh pendidikan sesuai undang-undang, dan juga membahas ketentuan mengenai penempatan guru pada jabatan tertentu. 28, ketentuan pasal 62 setelah diubah terbagi menjadi 4 poin dan berbunyi mengenai pemindahan guru yang diangkat oleh pemerintah pusat atau daerah. 29, ketentuan pasal 64 pasca diubah berbunyi bahwa perguruan tinggi yang sudah ditetapkan sebagai penyelenggara pendidikan profesi guru tetapi berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh menteri tidak memenuhi kriteria sebagaimana yang dimaksudkan pada pasal 13 tidak dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. Nomor 30, pada ketentuan pasal 66 diubah dan berisi 3 poin dan berbunyi mengenai cara mendapatkan sertifikat pendidik bagi guru. 31, dan di antara pasal 67 dan 68 disisipkan satu pasal, yaitu pasal 67A yang berbunyi pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku, guru yang diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Nur Kadri Raja Putri mengenai penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa konsekuensi logis terhadap orientasi pengembangan profesionalitas guru yang diarahkan untuk mengembangkan kompetensinya. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan bahwa guru harus memiliki kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Keempat kompetensi tersebut bersifat holistik dan merupakan suatu kesatuan yang menjadi ciri guru profesional. Untuk menjamin pelayanan pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman, maka peningkatan kompetensi ini merupakan suatu proses yang berkelanjutan. Pembangunan pendidikan terutama yang terkait dengan pembinaan guru dan tenaga kependidikan pada periode tahun 2010 sampai 2014 telah menunjukkan keberhasilan yang baik. Namun demikian, masih terdapat permasalahan dan tantangan penting yang akan dihadapi pada periode tahun 2015 sampai 2019. Beberapa permasalahan dan isu strategis serta agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan dalam 5 tahun ke depan sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 sampai 2019 diantaranya. Pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas. Yang kedua, peningkatan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, peningkatan manajemen guru, pendidikan keguruan, dan reformasi lembaga pendidikan tenaga keguruan. Yang keempat, peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini. Yang kelima, peningkatan keterampilan kerja dan penguatan pendidikan orang dewasa. Yang keenam, penguatan tata kelola pendidikan dan efisiensi pembiayaan pendidikan. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari peran seluruh unit organisasi di lingkungan kementerian untuk dapat bersinergi dalam pencapaian target seluruh agenda prioritas pembangunan bidang pendidikan tersebut. Tantangan dalam pembangunan pendidikan adalah mempercepat peningkatan taraf pendidikan seluruh masyarakat untuk memenuhi hak seluruh penduduk usia sekolah dalam memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas dan meningkatkan akses pendidikan pada jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial ekonomi dan antar wilayah serta antar jenis kelamin,
dengan memberikan pemihakan bagi seluruh anak dari keluarga kurang mampu serta meningkatkan pembelajaran sepanjang hayat. Dalam rangka melakukan revolusi karakter bangsa, tantangan yang dihadapi adalah menjadikan proses pendidikan sebagai sarana pembentukan watak dan kepribadian siswa yang matang dengan internalisasi dan pengintegrasian pendidikan karakter dalam kurikulum, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian dalam pendidikan. Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, tantangan yang dihadapi ke depan adalah dalam pelaksanaan tata kelola pendidik dan tenaga kependidikan, antara lain meliputi: yang pertama, ketersediaan guru dan tenaga kependidikan yang merata dengan cara meningkatkan perencanaan kebutuhan, penyediaan, pengangkatan, distribusi, dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan, meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola perekrutan, penempatan, dan meningkatkan mutu guru secara efektif dan efisien, mengawasi proses pengangkatan guru di daerah berdasarkan kriteria mutu dan kebutuhan wilayah, serta meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pendidikan oleh LPTK dengan rencana penyediaan guru di daerah. Yang kedua, pembinaan guru dan tenaga kependidikan dengan cara meningkatkan kualifikasi guru dan tenaga kependidikan, memperkuat sistem uji kompetensi guru, mengintegrasikan dengan sistem sertifikasi, menerapkan sistem penilaian kinerja guru yang sahih, andal, transparan, dan berkesinambungan, meningkatkan kompetensi guru secara berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan, menyelaraskan kurikulum pendidikan dan pelatihan guru dan tenaga kependidikan dengan kebutuhan peserta didik, dunia kerja, dan kerangka kualifikasi nasional Indonesia (KKNI), memperkuat fungsi penjaminan mutu pendidikan di tingkat pusat dan daerah, memperkuat kerjasama antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, guru, kepala satuan pendidikan, pengawas, dan masyarakat dalam pengawalan penerapan kurikulum, pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG) dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), kelompok kerja kepala sekolah K3S, kelompok kerja pengawas sekolah KKPS, musyawarah kerja kepala sekolah MKKS, musyawarah kerja pengawas sekolah MKPS, memperbaiki sistem penyaluran tunjangan profesi, dan memperbaiki sistem karir, penghargaan, dan perlindungan guru dan tenaga kependidikan. Baik teman-teman, itulah tadi presentasi dari kelompok kami mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.